Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ana Irvin Paramadina akan presentasi mata kuliah manajemen peserta didik dosen Ustadz Misbahuddin Aska. Bismillah. Dengan judul evaluasi hasil belajar peserta didik, tantangan dan solusi. Makalah ini membahas tentang evaluasi hasil belajar peserta didik dan berbagai problematika masalah yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan modern. Evaluasi hasil belajar. Ya, pentingnya peran strategis. Evaluasi hasil belajar tidak hanya bertujuan untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat memantau kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengukur efektivitas program pendidikan. Ya, jadi sangat penting peran strategis itu. Ya. Nah, apa saja problematika? Problematika evaluasi hasil belajar ada dibagi dua, ada dari aspek teknis, ya, dan kedua dari aspek substansial. Nah, dari aspek teknis itu ada pertama keterbatasan waktu, ya. Kedua ada kesulitan mengembangkan alat ukur. Ketiga ada kendala dalam mengolah data. Kemudian ada aspek substansial. Aspek substansial sama ada 3 juga yang kita ambil. Pertama, kesulitan mengukur aspek afektif. Kemudian dilema subjektivitas. Dan ketiga, kecurangan akademik. Apa saja tantangannya? Tantangan peserta didik di era digital itu adalah era digital menghadirkan tantangan baru dalam evaluasi. Kecurangan akademik menjadi lebih sangat mudah. Dan kesenjangan digital antara siswa dapat mempengaruhi hasil evaluasi. Ya, kesenjangan digital artinya ada siswa yang dia dapat pengalaman menggunakan teknologi lebih dibandingkan siswa lainnya. Kemudian apa dampak masalah problematika terhadap kualitas pendidikan? Tekanan yang berlebihan dari berbagai pihak dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa terbebani dan tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka, sehingga berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Ya. Kemudian gimana cara menuju evaluasi yang lebih efektif? Ada 3. Ya, ada banyak, di antaranya 3. Pertama, pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen menjadi alat ukur yang valid, ya, yang fix terhadap reliable menjadi kunci, dan reliable menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas evaluasi. Kedua ada pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih objektif dan efisien, ya, serta meningkatkan keterlibatan siswa. Kan banyak tuh sekarang belajar menggunakan teknologi pendidikan. Ya, seperti belajar sains menggunakan proyektor, visualisasi menggunakan proyektor, itu kan memudahkan, ya, dan menjadikan siswa itu lebih interaktif, lebih terlibat. Kemudian ada kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan pihak terkait dapat membantu mengatasi tantangan dalam evaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaborasi. Kalau di luar itu ada namanya PMOG, pertemuan murid, orang tua, dan guru. Nah, ini buat kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan pihak terkait, yaitu guru. Sehingga dapat mengatasi tantangan dalam evaluasi. Kemudian, manajemen peserta didik itu sebuah pilar penting. Ya, manajemen peserta didik mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan administrasi, tata usaha, hingga pembinaan karakter siswa, guru, hingga bimbingan konseling. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengembangkan potensi setiap siswa secara optimal dan maksimal. Kemudian langkah menuju pendidikan yang berkualitas melalui pemahaman yang mendalam tentang evaluasi dan manajemen peserta didik. Kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, lebih adil, dan berdaya guna, sehingga
menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.